Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Kolbin Akbar dan di samping saya ada. Nama saya Ferdinand Indravata. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma algoritma merge sort. Yaitu di sini kami algoritma merge sort ini digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan harga, review, dan jumlah halaman, baik secara ascending dan maupun descending. Oke, bisa di next. Oke. Untuk alasannya sendiri, kami memilih algoritma ini karena algoritma ini lebih efisien dengan kompleksitasnya yang cocok untuk mengurutkan data besar eh, dan mengurutkan berdasarkan berbagai kriteria. Jadi seperti ada harga, rating, dan jumlah halaman yang memberikan hasil terperinci sesuai referensi pengguna. Oke, bisa di next. Untuk studi kasusnya, seorang pengelola toko buku online ingin menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengurutkan buku berdasarkan tiga kriteria, yaitu harga, review, dan jumlah halaman. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat dengan mudah menemukan buku yang sesuai dengan referensi mereka. Misalkan pengguna yang mengutamakan harga yang lebih terjangkau dapat mengurutkan buku yang lebih dari harga yang terendah hingga yang tertinggi atau disebut dengan nama ascending. Sementara pengguna yang mencari buku review yang terbaik dengan mengurutkan berdasarkan rating tertinggi dan terendah yaitu atau bisa disebut juga dengan descending. Selain itu juga ada pengguna yang lebih memprioritaskan jumlah halaman yang ingin mengurutkan buku dari jumlah halaman yang paling sedikit hingga yang terbanyak atau sebaliknya. Oke, bisa di next. Nah, berikut adalah beberapa jurnal yang mendukung dari proyek kami, yaitu di sini ada berita, contoh mershot pengertian, beserta cara kerjanya, dan jurnal-jurnal lainnya. Oke, bisa di next saja. Dan ini juga ada beberapa eh, contoh yang relatable work untuk penelitian kami. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk mengimplementasikan algoritmanya. Boleh silakan dijelaskan oleh Ferdinand. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode algoritmanya ya. Yang pertama kita harus upload filenya dulu dari data yang sudah kita download. Kita di sini memakai format data yaitu CSV data dari Excel. Kita di sini memfilter dulu data berdasarkan kondisi tertentu. Di tabel nanti akan terlihat yaitu ada title atau judul, lalu ada author, ada harga, ada halaman, dan ada beberapa ulasan dan ada bahasa. Lalu di sini adalah memilih kolom tertentu. Kita memfilter agar tidak banyak kolom yang akan kita cetak nantinya. Maka dari itu kita akan mencetak nanti ada title, author, price, pages, average reviews, dan language. Lalu di sini kita membersihkan data di kolom author. Maksudnya ini adalah ada buku yang tidak ada nama autornya, jadi kita bersihkan saja. Jadi yang akan muncul nanti judul buku yang ada nama autornya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu kita akan mengurutkan datanya dari ascending, yaitu kita mengurutkan data halaman dari yang terkecil hingga terbesar, ascending, lalu kita mengurutkan data halaman dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita eh, menyorting ini bagian review dari yang reviewnya paling rendah hingga tertinggi dan sebaliknya. Lalu kita menyortir harga juga dari harganya yang termurah hingga termahal dan sebaliknya. Lalu di sini kita akan menampilkan display datanya yang akan kita lihat di sini. Ini adalah data-data yang sudah diurutkan.
berdasarkan jumlah halaman. Ini ada judul buku dan di bawahnya ada nama-namanya. Lalu di sini ada author. Ini ada harga dari yang terkecil hingga terbesar paling bawah. Dan ini adalah data yang diurutkan berdasarkan jumlah halaman dari halaman yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu ini ada data yang diurutkan dari rata-rata ulasan. Di sini ulasan eh, diwakili oleh average reviews di tabel ini. Dan ini adalah data yang diurutkan berdasarkan harga descending, yaitu dari harga yang termahal hingga yang termurah. Oke, terima kasih Ferdinand atas penjelasannya. Oke, kita bisa lanjut. Oke, jadi dari analisis hasil pengujian algoritma kami, yaitu eh, yang pertama itu adalah pengelolaan data. Pemuatan dataset yang dimuat oleh Pandas Read CSV. Ada mekanisme juga penanganan ini jika tidak ditemukan sehingga kode robust terhadap kesalahan input file. Kondisinya jika file tidak ditemukan, program akan keluar dengan pesan error. Oke. Yang selanjutnya ada filtering dataset. Dataset difilterkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, judul buku mengandung kata Python. Yang kedua, kolom seperti author, price, page, average review, dan language yang tidak boleh kosong. Datasetnya hanya memuat kolom yang relevan. Oke, bisa di next, Ferdinand. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pengurutan data. Pengurutan data ini dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama. Yang pertama adalah jumlah halaman page, yaitu data diurutkan berdasarkan ascending dari halaman yang paling sedikit hingga yang terbanyak, dan descending dan sebaliknya. Nah, berguna untuk pengguna yang ingin buku pendek atau panjang. Nah, ada juga rata-rata ulasan atau average review. Ini data diurutkan berdasarkan rating terendah hingga yang tertinggi dan sebaliknya. Dan juga yang terakhir ada harga menurut harga. Jadi data ini diurutkan dari yang termurah hingga yang termahal atau sebaliknya. Oke, bisa di next. Untuk yang ketiga ada visualisasi hasil. Nah, di sini ada table data. Di sini tuh fungsinya display table menggunakan Matplotlib untuk membuat tabel yang interaktif. Tabel dapat menampilkan 10 buku teratas untuk setiap metode pengurutannya. Jadi di sini dapat memvisualkan tabelnya gitu. Eh, oke, bisa di next. Saja. Nah, oke. Kesimpulan, oke. Nah, kesimpulan dari yang kami presentasikan adalah algoritma ini mengurutkan efisiensi dengan kompleks yang cocok untuk data besar. Penelitian menunjukkan bahwa paralelisasi menggunakan Python seperti multiprocessing dan MP45 dengan meningkatkan kinerja pengurutan. Meskipun lebih rumit dibandingkan quick short, bubble short, dan merge short, itu lebih stabil dan konsisten dalam pengurutannya. Algoritma ini efektif digunakan untuk aplikasi dunia nyata seperti pengurutan data buku berdasarkan berbagai kriteria karena kemampuan menangani sangat kompleks dan efisien. Oke, itu saja dari kami dan saya, saya Ahmad Zainul Akbar dan Ferdinand pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.